Coba Anda bayangkan ini. Indonesia loh, ini raksasa minyak sawit dunia. Produksinya hampir 50 juta ton CPO. Gede banget. Betul, terbesar di dunia kita. Tapi tiba-tiba aja gitu tahun 2021, 2022 kemarin, kita semua, Anda, saya, jutaan orang lain, itu kelimpungan nyali minyak goreng. Susah banget. Dan harganya, wah jangan ditanya. Melangit. Nah ini kan aneh. Bagaimana bisa negara yang jadi lumbung sawit dunia malah bikin rakyatnya sendiri kesulitan dapat kebutuhan pokok sepenting minyak goreng? Ini jelas bukan sekedar soal pasokan kurang biasa. Ada cerita besar di baliknya kan? Pasti ada, bukan kebetulan ini. Hari ini, kita bakal kupas tuntas nih cerita di balik layar krisis minyak goreng itu. Sebuah skandal korupsi, crude palm oil atau CPO, yang katanya sih terstruktur, sistematis, dan benar-benar mengguncang. Betul sekali. Dan pembahasan kita ini sumbernya jelas ya. Kita mengacu pada temuan-temuan riset yang mendalam. Termasuk, ini penting, hasil investigasi dari Kejaksaan Agung sendiri dan juga lika-liku proses peradilannya. Jadi bukan asumsi. Iya, bukan opini ya. Ini fakta-fakta yang terungkap. Fakta hukum ya, yang akhirnya membongkar jaringan kompleks di balik kelangkaan minyak goreng yang Anda semua rasakan dampaknya waktu itu. Dan misi kita dalam pembahasan kali ini jelas, kita mau coba bongkar gimana sih kebijakan negara yang vital itu bisa dibajak sama kepentingan segelintir pihak aja? Terus, gimana institusi peradilan kita nyaris lumpuh dalam kasus ini? Dan yang nggak kalah penting, berapa kerugian fantastis yang harus ditanggung negara dan kita semua? Angkanya ini loh, bikin geleng-geleng kepala, 17,7 triliun. Wow! Coba Anda resapi dulu angkanya. 17,7 triliun. Ya angka yang benar-benar menggambarkan skala masalahnya ya. Kita akan lihat nanti gimana kekuatan ekonomi raksasa yang sering disebut-sebut sebagai oligarki sawit itu. Diduga mencoba ya mempermainkan hukum dan kebijakan seenaknya. Tapi yang lebih penting lagi, kita juga akan lihat gimana upaya penegakan hukumnya melawan balik. Meskipun ya kita tahu jalannya nggak mudah sama sekali. Oke, menarik banget. Mari kita mulai dari kontradiksi yang paling bikin miris ya. Produksi CPO 49,7 juta ton tahun 2021. Banyak banget. Iya, surplus harusnya. Tapi kok di saat yang sama, minyak goreng langka dan harganya nyekik leher di pasar domestik. Ini kan kayak, punya lumbung padi tapi kok kelaparan gitu. Jelas ada yang nggak beres ini. Bukan cuma mekanisme pasar biasa. Dan investigasi Kejaksaan Agung, Kejagung itu mengkonfirmasi kecurigaan itu. Menurut mereka, akar masalahnya ya di korupsi sistematis. Korupsi lagi? Iya. Korupsi dalam penerbitan izin ekspor CPO. Jadi, kebijakannya itu dieksploitasi sedemikian rupa. Ekspor jalan terus, deres banget, sementara kebutuhan dalam negeri malah diabaikan. Jadi lebih mentingin ekspor daripada kebutuhan rakyat sendiri? Kurang lebih begitu indikasinya. Dampaknya yaitu tadi, kerugian perekonomian negara yang dihitung sampai 17,708 triliun rupiah. 17,7 triliun rupiah. Ini angkanya bukan cuma soal uang negara hilang kan ya? Iya. Tapi ini lebih dalam lagi, mencerminkan kerusakan sistemik gitu. Tepat sekali. Angka itu bukan cuma uang. Itu merefleksikan biaya ekonomi yang harus ditanggung masyarakat luas. Ya Anda semua itu. Akibat langka, harga mahal. Termasuk juga keuntungan gak sah yang diraup pihak-pihak tertentu. Nah, ketika Kejagung akhirnya menetapkan 3 korporasi raksasa sawit sebagai terpidana, Wilmar Group, Musimas Group, sama Permata Hijau Group, ini kan kayak ngasih bukti nyata ya. Soal fenomena yang sering kita diskusikan itu, cengkeraman oligarki sawit. Jadi bukan lagi sekedar isu atau diskusi warung kopi ya, tapi ini sudah ada putusan hukum yang mengikat, yang bilang korporasi besar ini terlibat. Benar, sudah jadi fakta hukum di tingkat kasasi. Tapi kalau kita gali lebih dalam lagi nih, dari berbagai analisis sumber, termasuk dari teman-teman masyarakat sipil kayak ICW gitu ya, ini bukan cuma soal pelanggaran izin ekspor doang. Oh, ada lagi? Ini gambaran perselingkuhan jahat yang lebih kompleks katanya. Di satu sisi, ada kekuatan oligarki sawit itu yang diduga kuat banget memanipulasi regulasi demi kepentingannya sendiri. Tapi di sisi lain, muncul juga dugaan kuat adanya mafia peradilan. Wah, mafia peradilan. Iya, yang mencoba
membantu korporasi-korporasi ini biar lolos dari tanggung jawab finansial yang segede itu. Lewat apa? Lewat putusan hukum yang diatur. Ini menyoroti betapa rapuhnya benteng hukum kita saat berhadapan dengan kekuatan modal yang luar biasa besar. Menarik banget ini. Jadi ada dua front pertempuran ya di sini, pembajakan kebijakan di eksekutif dan upaya melumpuhkan hukum di yudikatif. Oke, kita bedah yang pertama dulu. Gimana sih kebijakan pemerintah bisa dibajak? Bukannya ada aturan kayak Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO itu? Nah, secara teori, DMO dan DPO ini kan senjatanya pemerintah. Betul. Gampangnya gini, produsen CPO itu wajib nyisihin sebagian produksinya, itu DMO namanya, untuk dijual di dalam negeri. Harganya juga diatur pemerintah, itu DPO. Tujuannya? Tujuannya mulia banget. Jaga pasokan minyak goreng buat Anda semua, jaga stabilitas harga, biar nggak langka dan mahal. Langka? Justru, nah disitulah letak masalahnya. Kebijakan yang di atas kertas bagus ini ternyata bisa diakali. Cerdik sekali mereka. Diakali gimana? Sumber-sumber mencatat gimana aturan DMO itu persentasenya sering banget berubah. Dari 20% tahu-tahu naik jadi 30% dari total produksi dalam waktu singkat lagi. Nah, ketidakpastian dan perubahan regulasi kayak gini nih menciptakan celah. Celah hukum? Celah hukum, celah administrasi juga yang bisa dimanfaatkan. Akibatnya apa? Kebijakan yang niatnya melindungi rakyat ini malah jadi semacam alat fasilitasi. Buat apa? Ya buat dugaan ekspor ilegal oleh kelompok oligarki sawit yang itu-itu juga. Inilah inti dari policy capture. Kebijakan publik dibajak untuk melayani kepentingan privat. Nah ini dia nih, salah satu bagian paling krusial dan agak aneh ya dalam kasus ini. Di tengah pusaran kebijakan DMO DPO yang ruwet itu, muncul satu nama. Dia bukan pejabat struktural loh, tapi katanya punya pengaruh luar biasa. Namanya Lin Che-wei atau LCW. Dia ini ekonom swasta. Kok bisa orang luar pemerintahan punya peran sentral dalam kebijakan sepenting ini? Ini memang salah satu titik paling menarik sekaligus mengkhawatirkan ya. Sumber-sumber menyebutkan LCW ini direkrut oleh Kementerian Perdagangan, tapi nggak ada dasar hukum penugasan yang jelas. Nggak ada SK, nggak ada kontrak resmi gitu. Loh, terus gimana? Anehnya, masukannya itu disebut sangat didengar. Oleh siapa? Oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri saat itu. Namanya Indrasari Wisnuwardana atau IWW. Nah, IWW ini kemudian jadi salah satu tersangka utama dari pihak pemerintahnya. Oke, jadi hubungannya LCW sama IWW ini erat ya? Terus apa peran kunci LCW menurut dakwaan jaksa? Kok bisa dia berpengaruh? Menurut dakwaan jaksa nih ya, LCW ini diduga kuat, dia yang merancang, mengolah, terus menyajikan semacam analisis atau laporan. Laporan apa? Laporan realisasi pemenuhan komitmen DMO dari para pengusaha sawit itu. Laporan DMO? Terus masalahnya di mana? Masalahnya, laporan ini diduga tidak mencerminkan kondisi pemenuhan DMO yang sebenarnya. Gitu. Dengan kata lain, diduga ada manipulasi data di sana. Jadi datanya dipoles. Diduga begitu. Nah, laporan yang diduga dipoles inilah yang kemudian dijadiin dasar sama si IWW tadi untuk nerbitin persetujuan ekspor atau PECPO. Ke siapa? Ya ke korporasi-korporasi besar itu, Wilmar, Musimas, Permata Hijau. Padahal mungkin aja kewajiban DMO mereka itu belum terpenuhi sepenuhnya. Astaga. Sebentar. Jadi, seorang aktor non-struktural tanpa mandat resmi yang jelas, ini diduga bisa mengatur data sepenting DMO. Data ini dipakai pejabat buat ngeluarin izin ekspor nilainya triliunan. Dan dampaknya langsung terasa sama Anda semua di dapur masing-masing, karena minyak goreng jadi langka dan mahal. Ini benar-benar nunjukin masalah akuntabilitas yang fundamental banget ya di sistem kita. Persis, ini nunjukin betapa rentahnya proses pengambilan keputusan vital negara kita. Bisa diintervensi pihak eksternal yang motif dan akuntabilitasnya yang nggak jelas. Keuntungan korporasi diduga jadi prioritas di atas kebutuhan masyarakat luas. Sangat disayangkan.
Oke, setelah proses penyidikan yang panjang, persidangan yang melelahkan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akhirnya nuntut ganti rugi kerugian perekonomian negara sebesar 17,7 triliun itu ke 3 korporasi raksasa tadi. Tuntutan yang kayaknya sepadan ya dengan skala dampaknya. Tapi kemudian terjadi sesuatu yang bikin publik wah kaget bukan main. Betul, ini terjadi sekitar Maret 2025 ya. Ada plot twist yang mengejutkan banget. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Tipikor Jakarta Pusat, ini kan pengadilan khusus korupsi ya. Ya. Majelisnya diketuai oleh Juyamto, anggotanya Ali Mukhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Mereka malah menjatuhkan putusan vonis lepas atau onslak, istilah hukumnya. Vonis lepas, itu artinya apa sih secara praktis? Bebas gitu aja? Onslak itu artinya gini, perbuatan yang didakwakan, misalnya ya, mendapatkan PE secara nggak sah itu, diakui benar-benar terjadi. Hakim ngakuin itu terjadi. Tapi menurut hakim, perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Lah, gimana ceritanya? Dilakukan tapi bukan kejahatan. Aneh kan? Ini kayak bilang, ya Anda memang melakukannya, tapi itu bukan kejahatan. Nah, secara hukum, putusan ini kayak ngasih jalan tol buat ketiga korporasi itu. Biar apa? Biar lolos dari kewajiban bayar ganti rugi 17,7 triliun. Tentu aja, putusan ini langsung bikin heboh, memicu kecurigaan besar di publik dan juga di kalangan penegak hukum sendiri. Wah, ini sih langsung kecium aroma nggak sedap ya. Jangan-jangan ini kerjaan mafia peradilan yang tadi sempat Anda singgung. Kecurigaan itu menguat dengan sangat cepat. Dan ternyata Kejagung nggak tinggal diam. Salut juga nih. Mereka bergerak sigap membongkar dugaan skandal suap besar-besaran di balik putusan vonis lepas itu. Dibongkar. Siapa yang terlibat? Sosok sentral yang diungkap Kejagung itu namanya Muhammad Arif Nuryanta atau MAN. Saat itu dia jabatannya lumayan tinggi loh, Wakil Ketua PN Jakarta Pusat. Nah, si MAN ini diduga minta uang pelicin, nggak tanggung-tanggung, mintanya sampai 60 miliar rupiah. 60 miliar? Buat apa? Ya, buat mengatur putusan akhir kasus CPO itu, biar hasilnya vonis lepas tadi. Gila. Minta 60 miliar buat satu putusan? Terus, berapa yang akhirnya terkumpul dan dibagi-bagi menurut penyidikan Kejagung? Total uang suap yang diduga berhasil dikumpulkan dan didistribusikan dalam operasi senyap ini mencapai sekitar 40 miliar rupiah. Jadi nggak sampai 60 M. Tapi tetap aja gede banget. 40 miliar. Dibagi ke siapa aja itu? Rinciannya seperti yang terungkap dalam dakwaan kasus suapnya ini benar-benar bikin miris. Si Man tadi diduga dapat bagian paling besar, sekitar 15,7 miliar rupiah. Sementara itu, 3 hakim yang duduk di majelis perkara CPO Duyamto, Ali Mukhtarom, dan Agam Syarif Baharudin itu didakwa menerima suap juga. Total nilai gabungannya mencapai 21,9 miliar. Wow, jadi bukan cuma oknum satu orang, tapi diduga melibatkan seluruh majelis hakimnya. Tiga-tiganya kena. Itu yang didakwakan oleh jaksa dalam kasus suapnya. Jadi dugaan keterlibatannya sistemik di majelis itu. Bahkan ada fakta menarik nih. Hakim Juyamto itu dilaporkan sempat mengembalikan uang. Mengembalikan uang? Berapa? Lumayan, 5,5 miliar rupiah. Dikembalikan ke penegak hukum. Pengembalian ini seringkali dilihat sebagai indikasi ya, meskipun tentu pembuktian akhirnya ada di pengadilan kasus suapnya. Tapi ini nunjukin betapa dalamnya dugaan penyakit mafia peradilan ini. Ngeri ya? Ngeri banget. Jadi saat korupsi triliunan di ranah eksekutif di Kemendag itu sudah terbongkar, pihak oligarki sawit ini diduga masih punya kartu truf lain, yaitu nyoba beli putusan di ranah yudikatif. Gitu ya? Kurang lebih begitu dugaannya. Dan untuk memperkuat bukti dugaan suap ini, Kejagung juga nyita aset-aset mewah kan dari para tersangka hakim ini. Saya ingat beritanya cukup heboh waktu itu. Betul. Penyitaan itu kayak ngasih gambaran nyata ya, soal dugaan gaya hidup mewah mereka yang kayaknya nggak sesuai sama profil pendapatan resmi sebagai hakim. Ada puluhan motor gede, moge, sepeda-sepeda mahal, mobil mewah, sampai tumpukan uang asing. Iya, jadi kayak etalase keserakahan gitu ya, yang diduga jadi motif dibalik praktik jual beli putusan. Praktik yang sangat merusak sendi-sendi keadilan kita. Tapi kan drama hukum ini belum selesai di PN Tipikor.
Nggak mungkin JPU terima aja dengan vonis lepas itu. Mereka pasti melawan kan? Tentu saja tidak terima. JPU langsung mengajukan upaya hukum luar biasa, namanya kasasi. Kemana? Ke Mahkamah Agung MA. Nah, disinilah terjadi titik balik yang sangat krusial. Gimana putusan MA? MA, alhamdulillah, mengabulkan kasasi JPU. Dan yang paling penting, MA membatalkan putusan vonis lepas PN Tipikor yang penuh kontroversi itu. Melalui putusan kasasi, MA menyatakan perbuatan ketiga korporasi itu adalah tindak pidana korupsi dan menghukum mereka untuk bayar penuh. Bayar apa? Uang pengganti kerugian perekonomian negara. Jumlahnya persis sama dengan tuntutan awal jaksa, 17 miliar 708 miliar 804,961.661 rupiah 40 sen. Akhirnya, keadilan mulai terlihat ditegakkan ya di tingkat MA. Ini melegakan banget dengernya. Oh ya, penting juga dicatat soal angka 17,7 triliun itu. Tadi Anda sempat sebut, ini bukan cuma kerugian finansial negara aja ya. Betul, ini poin hukum yang penting banget. Pendekatan yang dipakai jaksa dan kemudian dikuatkan oleh MA dalam menghitung kerugian negara ini sifatnya komprehensif. Jadi nggak cuma hitung kerugian langsung negara, kayak potensi pajak atau pungutan ekspor yang hilang gitu. Terus apa lagi yang dihitung? Juga dimasukkan keuntungan tidak sah atau illicit enrichment, keuntungan yang diperoleh korporasi dari perbuatan melawan hukum itu. Dan ini yang paling relevan buat Anda semua sebagai pendengar. Perhitungan ini juga mencakup kerugian yang diderita oleh sektor usaha lain dan juga rumah tangga. Akibat apa? Ya akibat kelangkaan dan mahalnya minyak goreng itu. Jadi dampak langsung krisis yang Anda rasakan di dapur itu ikut dihitung sebagai bagian dari kerugian negara. Wah, ini pendekatan yang bagus banget. Adil rasanya. Karena dampak korupsi kayak gini kan memang yang paling ngerasain ya masyarakat banyak. Nah, puncaknya kan momen penyerahan sebagian uang pengganti itu ya. Oktober 2025 kalau nggak salah. Ya itu jadi momen simbolik yang syarat kuat. Jaksa Agung Pak ST Burhanuddin secara resmi menyerahkan sebagian besar uang pengganti yang berhasil dipulihkan, jumlahnya 13,255 triliun kepada Menteri Keuangan, Pak Purbaya Yudi Sadewa. Penyerahannya bahkan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini menunjukkan dukungan penuh pemerintah ya terhadap upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara. Saya ingat ada adegan yang cukup dramatis ya waktu itu. Tumpukan uang tunai dipamerin di lobi Kejagung, itu beneran. Benar sekali, ada tumpukan uang tunai sekitar 2,4 triliun, tingginya katanya sampai 2 meter. Dipajang sebagai simbol nyata keberhasilan penegakan hukum, merebut kembali aset hasil korupsi. Dari total yang diserahkan itu, Wilmar Group jadi penyetor terbesar. Mereka sudah lunas seluruh kewajibannya, 11,88 triliun. Oke, Wilmar lunas. Tapi kan totalnya 17,7 T, yang disetor baru 13,2 T lebih. Berarti masih ada sisa dong, sekitar 4,4 triliun dari dua korporasi lain, Musimas Group dan Permata Hijau Group. Gimana nasib sisa pembayaran ini? Ditagih terus? Nah, disinilah Kejagung nunjukin langkah penegakan hukum yang nggak cuma tegas, tapi juga inovatif. Memang mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan bayar, pembayaran sisa 4,4 triliun oleh Musimas dan Permata Hijau itu ditunda atau dicicil. Tapi, ini yang penting. Sebagai gantinya, kedua korporasi ini diwajibkan menyerahkan aset kebun sawit mereka sebagai jaminan. Atau kolateral. Diserahkan ke Kejaksaan Agung sampai seluruh sisa utang itu lunas. Dijadikan jaminan. Kebun sawitnya. Wah, ini langkah yang cerdas dan strategis banget ya. Artinya negara sekarang punya semacam kendali gitu ya atas aset inti para oligarki ini sebagai jaminan akuntabilitas mereka. Tepat. Ini menempatkan negara dalam posisi tawar yang sangat kuat. Sekaligus memastikan bahwa sisa kerugian negara itu bakal tetap terbayar. Sambil ngirim sinyal keras juga, era impunitas buat korporasi besar udah berakhir. Kasus ini benar-benar membuka mata kita semua ya. Ini alarm yang bunyinya kenceng banget. Tata kelola sektor sawit kita, sektor yang begitu strategis buat Indonesia, ternyata rapuh banget. Kebijakan sepenting DMO/PO aja bisa dengan mudah dibajak. Jelas perlu perbaikan fundamental kan? Mutlak perlu. Solusi yang terus didorong oleh banyak pihak, termasuk lembaga kayak KPK, Ombudsman, itu ya perbaikan tata kelola sawit secara menyeluruh, dari hulu sampai hilir.
Salah satu rekomendasi kuncinya adalah mengintegrasikan seluruh proses bisnis sawit. Lewat apa? Lewat platform digital yang disebut Sistem Nasional Neraca Komoditas atau SNNK. SNNK. Apa itu? Sistem baru lagi. Pemetaan domestik secara akurat dan transparan. Harapannya apa? Biar nggak kecolongan lagi. Betul. Dengan data yang valid dan terintegrasi, pemerintah bisa mastiin bahwa izin ekspor CPO itu cuma akan diterbitkan setelah kebutuhan dalam negeri benar-benar terpenuhi. Jadi, nggak asal keluar izin ekspor. Ini diharapkan bisa jaga stabilitas harga dan pasokan minyak goreng untuk Anda semua di masa depan. Selain itu, ya tentu perlu penguatan pengawasan dan pencegahan maladministrasi di seluruh rantai perizinan sawit. Tapi seperti yang kita lihat tadi ya di kasus ini, ada tantangan hukum yang nggak ringan loh. Terutama ngebuktiin unsur kesalahan korporasi itu sendiri, mens rea korporasi. Seperti yang diatur di pasal 20 Undang-Undang Tipikor. Buktinya, di tingkat pertama aja gagal kan? Di PN Tipikor Jakarta Pusat, keluar vonis lepas yang diduga kuat hasil suap. Ini nunjukin betapa rentannya proses pidana konvensional kita kalau udah berhadapan sama intervensi mafia peradilan. Anda menyentuh titik krusialnya. Dan justru karena kerentanan inilah, rancangan undang-undang atau RUU tentang perampasan aset jadi begitu penting. Sering banget disebut-sebut sebagai game changer potential dalam perang melawan korupsi. Khususnya korupsi korporasi skala besar begini. Kenapa RUU perampasan aset ini dianggap game changer? Apa bedanya sama mekanisme hukum yang ada sekarang? Kok bisa jadi solusi? Kekuatan utama RUU ini terletak pada konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture atau disingkat NCB. Artinya apa? Artinya RUU ini memungkinkan negara untuk merampas aset yang diduga kuat merupakan hasil dari tindak pidana. Tapi, nah ini kuncinya, tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, inkrah, terhadap pelakunya. Oh, jadi nggak perlu nunggu sidangnya selesai dan pelakunya dihukum dulu. Betul, fokusnya langsung ke aset hasil kejahatannya, bukan cuma ke penghukuman pelakunya. Ini beda banget sama sekarang, yang biasanya harus ada putusan pidana dulu, baru bisa rampas aset. Wah, ini bisa jadi terobosan besar ya, kalau beneran disahkan dan diterapkan. Betul. Coba bayangkan dalam kasus CPO ini, kalau RUU perampasan aset sudah berlaku efektif waktu itu, negara mungkin bisa langsung ngejar dan nyita aset senilai 17,7 triliun itu. Meskipun misalnya proses pidana terhadap individunya atau korporasinya masih jalan, atau terkendala, atau bahkan diatur di pengadilan tingkat pertama kayak yang sempat terjadi itu, ini ngasih senjata baru yang sangat ampuh. Buat apa? Buat mutus rantai insentif kejahatan ekonomi skala besar dan mastiin aset hasil korupsi itu kembali ke negara dan masyarakat. Lebih cepat dan lebih pasti. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari pembahasan kita, skandal CPO ini nunjukin ada dua medan pertempuran besar ya. Di satu sisi ada policy capture. Kekuatan oligarki sawit berhasil membajak regulasi demodo CPO demi keuntungan ekspor ilegal. Di sisi lain, ada serangan balik atau upaya mempertahankan diri lewat dugaan praktek mafia peradilan yang mencoba membeli impunitas hukum lewat vonis lepas. Benar begitu? Gambaran yang tepat. Sebuah pertarungan yang kompleks, menegangkan, dan ya, melibatkan banyak pihak dengan kepentingan besar. Namun kita juga menyaksikan kegigihan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung ya, yang patut kita apresiasi. Mereka nggak nyerah, berhasil membalikan keadaan di tingkat kasasi MA. Berhasil memulihkan sebagian besar kerugian negara, 13,255 triliun dari total 17,7 triliun, dan menerapkan strategi jaminan kebun sawit yang inovatif itu untuk memastikan pelunasan sisa 4,4 triliun. Penyerahan 13,25 triliun itu ke kas negara lewat Kementerian Keuangan jelas jadi sebuah capaian bersejarah ya dalam upaya pemberantasan kejahatan korporasi di Indonesia. Amanah publik sekarang sangat jelas. Dana jumbo ini harus dikelola secara transparan, accountable, dan dipastikan sebesar-besarnya kembali untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang Anda semua rasakan akibat krisis minyak goreng beberapa waktu lalu itu. Dan tegas dan berani berinovasi itu adalah kunci.
Tapi itu aja nggak cukup, harus didukung oleh reformasi tata kelola yang fundamental, seperti implementasi Esenak tadi, serta penguatan instrumen hukum, seperti pengesahan RUU perampasan aset yang mendesak itu. Inilah benteng pertahanan kita bersama melawan praktik kejahatan korporasi dan dominasi oligarki yang bisa menguras sumber daya strategis bangsa. Publik tentu menaruh harapan besar pada Kejaksaan Agung untuk menuntaskan kasus ini sampai ke akar-akarnya, termasuk membongkar tuntas jaringan mafia peradilannya kalau memang terbukti ada. Tapi semua ini pada akhirnya memunculkan satu pertanyaan penting nih untuk Anda renungkan lebih jauh. Mengingat betapa dalamnya cengkeraman pengaruh oligarki ini ya, yang terbukti mampu menyusup nggak cuma ke proses pembuatan kebijakan, tapi bahkan sampai ke lembaga peradilan. Seberapa yakinkah Anda bahwa reformasi seperti SNNK dan RUU perampasan aset nantinya akan benar-benar cukup kuat untuk membentengi sumber daya strategis Indonesia dari pembajakan serupa di masa depan? Apalagi ya, benteng pertahanan lain yang mungkin kita perlukan untuk memastikan tragedi krisis minyak goreng akibat keserakahan segelintir pihak ini tidak akan pernah terulang kembali di negeri ini.